Kenapa sih kalau kita mendengar nama Nabi itu harus sholawat? Sebab dalam hadis disebutkan suatu ketika Siti Aisyah, Bu, kenal Siti Aisyah, Bu? Tahu Siti Aisyah? Tahu? Siapanya Nabi? Hah? Ibunya apa putrinya? Ibunya apa putrinya? Istri, betul? Istrinya. Nah, istrinya Nabi Siti Aisyah pernah suatu ketika lagi ngejahit dalam satu ruangan. Tiba-tiba ruangan tersebut lampunya padam. Mungkin pada saat itu lampu belum lampu listrik begini, belum. Masih lampu petromak kali ya. Nah, mati lampunya. Siti Aisyah bingung, pengen nyari tuh jarumnya, pengen ngelanjutin jahitannya. Bingung nyarinya karena gelap keadaan pada saat itu, hingga akhirnya Rasulullah SAW masuk ruangan tersebut. Ketika Nabi SAW masuk ruangan tersebut menjadi bercahaya akibat pantulan cahaya dari wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, wahai suamiku, alangkah bercahayanya wajahmu. Kata Nabi SAW, wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka, sial, suek kalau kata orang sininya mah. Nanti kelak di akhirat yang gak bisa memandang wajahku. Siti Aisyah kaget, siapa ya Rasulullah yang nanti di akhirat di yaumil qiyamah gak bisa memandang wajahmu? Lalu Rasul SAW menjawab, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang koret, orang yang apa lagi bahasanya tuh? Butuh kasiran, orang yang pokoknya pelit udah. Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, man bakhil, siapa itu orang yang pelit? Siapa itu al-bakhil? Lalu Rasulullah SAW menjawab, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka orang yang pelit yang nanti kelak di akhirat tidak bisa memandang wajahku adalah mereka orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di sisinya, kemudian dia mendengar tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, makanya kalau mendengar nama Nabi itu biasain sholawat, ya nanti insya Allah kelak di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau selalu berpuasa di hari Senin. Sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, puasa apa engkau di hari Senin? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, dzaka yaumul fihi, karena di hari Senin aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi ketika hari Senin Nabi selalu berpuasa. Karena apa alasannya? Karena bersyukur, memperingati hari kelahirannya. Nah, makanya kita sebagai umatnya juga harus mengikuti Nabi dengan memperingati Maulid Nabi. Kumpul di sini untuk beribadah, betul? Kita kumpul di sini berzikir, betul? Zikir ibadah atau bukan? Kemudian kita bersolawat di sini, betul? Salawat ibadah atau bukan? Kemudian kita di sini baca maulid ibadah atau bukan? Kemudian kita di sini silaturahmi, betul? Silaturahmi ibadah atau bukan? Dan semuanya ibadah, betul? Nah, ini ekspresi kita, rasa syukur kita atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Hari ini kita bersyukur atas kelahiran Nabi. Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan kita lupa pernah kumpul di sini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil lupa kita pernah berkumpul di sini. Bahkan orang yang kafir, yaitu Abu Lahab, ketika Nabi SAW lahir, ini Abu Lahab orang kafir. Karena senang ke atas kelahiran Nabi, saking senangnya budaknya dimerdekain, saking senangnya mendengar kabar ponakannya itu Muhammad bin Abdullah yang nanti bakal menjadi Rasulullah lahir. Saking senang
memerdekakan budak. Tapi Abu Lahab wafat dalam keadaan tidak beriman, kafir. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi ketemu sama Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang telah dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu sedangkan engkau ini wafat dalam keadaan tidak beriman? Lalu Abu Lahab bilang, setiap hari Senin, karena aku ketika Nabi dilahirkan gembira, senang, dan aku merdekakan budak, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan saya. Walaupun saya meninggal dalam keadaan kafir, tapi setiap hari Senin siksaan saya diringankan oleh Allah Subhanahu. Makanya salah seorang ulama berkata, "Idza kana hadza kafiran ja'atamu bi tabbat yada hatta annahu fi yaumil ittin da'iman mukhalladan lisurur bi ahmada fama dhanna bi abdilladzi kana umruhu lisurur bi ahmada wa mata muwahhida." Jika Abu Lahab saja, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, wafat, tapi dia bergembira atas kelahiran Nabi, maka di setiap hari Seninnya Abu Lahab diringankan siksaannya. Lalu bagaimana orang yang beriman, yang artinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka insya Allah pada malam hari ini kita berkumpul di sini, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Dan bersyukur atas kelahiran Nabi ini bukan perintah habaib, bukan perintah ulama, bukan perintah yaitu agama doang, bukan, tapi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Muhammad kepada umatku, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan, maka hendaknya mereka bergembira. Nah, karunia dan rahmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi nggak dilahirin, nggak bakal ada yang namanya Islam, betul? Kalau Nabi nggak dilahirin, bahkan nggak ada yang namanya alam semesta. Sebab dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Nabi, kalau bukan karenamu wahai Rasul, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Jadi karena Nabi diciptakan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama kumpulnya kita di sini, yaitu bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi ketika beliau berpuasa karena bersyukur atas kelahirannya, mengikuti juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk selalu bersyukur atas karunia dan rahmat dari Allah. Karunia dan rahmat dari Allah yang paling besar adalah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi